Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kembali bergabung bersama kami. Nah, hari ini kita mau muji Tuhan adik-adik, mau muji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik juga siap untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan mulai hari kebaktian kita dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Oke, nah kita akan bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita hari ini. Semoga lagu tadi bisa menyiapkan hati adik-adik untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Adik-adik boleh bergabung bersama kami. Walaupun tidak bersama dalam satu ruangan, kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati yang semangat untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan ya Bapa. Kami serahkan waktu-waktu, menit-menit ke depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan mulai dengan satu lagu yang lebih bersemangat sekarang. Kita akan masuk ke dalam satu lagu, yaitu hati yang gembira adalah obat. Nah, adik-adik kira-kira di sini ada yang sedang sakit tidak? Kakak dengar kayaknya belakangan ini lumayan banyak ya yang sakit, demam, pilek. Nah, mungkin karena perubahan cuaca. Nah, tapi adik-adik harus tahu bahwa walaupun kita sakit badan ataupun sakit kepalanya pusing dan lain-lain, Tuhan, sukacita dari Tuhan Yesus itu selalu bisa mengobati apapun itu ya. Ini juga mudah-mudahan jadi pengingat buat adik-adik semua dan juga papa mama yang juga ikut menonton. Oke, mari kita mulai. Ulangi lagi ya. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang
patah, keringkan tulang hati yang berbeda. Tuhan senang yang gembira, Tuhan senang. Oke adik-adik, kita masuk ke lagu yang kedua, Yesus sayang padaku. Lagu ini juga akan mengantarkan kita ke firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa menyiapkan diri untuk betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jari kami untuk duduk diam pada saat firman Tuhan diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan tentang tertib itu menyenangkan. Nah, adik-adik, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel harus melewati sungai Yordan. Wah, bagaimana ya melewati sungai Yordan itu? Pagi-pagi benar, Yosua memerintah kepada para imam untuk berjalan di depan dan bangsa Israel berjalan di belakang. Nah, di sini para bangsa Israel harus tunduk dan harus tertib. Pada saat Yosua memberitahu bahwa bangsa Israel harus berjalan di belakang. Nah, adik-adik, ketika para imam menyiapkan tabut perjanjian yang harus dibawa, para bangsa Israel harus menunggu tertib untuk para imam ini siap untuk berjalan. Nah, adik-adik, akhirnya tabut perjanjian siap untuk dibawa. Mereka berjalan, para imam di depan dan para bangsa Israel di belakang. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada adik-adik, dan ada juga lemak dan lembu dalam barisan itu. Mereka berjalan pelan-pelan, yang kuat, yang masih muda menggandeng orang tua yang lemah
orang tua yang berjalannya pelan-pelan. Lalu kakak menggandeng adik-adiknya supaya mereka berjalan dengan tertib. Mereka berjalan dan ketika para imam sampai di depan Sungai Yordan, apa yang terjadi ya? Ketika kaki para imam itu melangkah, menginjak Sungai Yordan, apa yang terjadi adik-adik? Sungai itu terbelah menjadi dua, dan yang harus mereka lewati itu menjadi tanah, lahan yang kering, sehingga mereka bisa berjalan di situ. Akhirnya mereka berjalan lagi dengan tertib, tanpa harus mendahului para imam yang ada di depan, tanpa harus mendahului orang yang ada di depan mereka, supaya bisa berjalan dengan benar, dengan baik. Gak ada yang namanya dorong-dorongan, semua dengan tertib. Nah, adik-adik, mereka berjalan membawa barang-barang bawaan mereka, dan Bapak juga membantu membawa barang bawaan ibu. Nah, adik-adik, di sini kita belajar untuk kita hidup tertib. Sebab kenapa? Tertib itu menyenangkan. Menyenangkannya apa sih? Tertib itu menyenangkan karena buat kita tidak mengganggu teman-teman yang lain. Bahkan kita juga mendapatkan keuntungan. Seperti tadi bangsa Israel. Kalau mereka tidak tertib, kalau mereka tidak mendengarkan Yosua untuk mereka berjalan di belakang para imam, maka belum tentu mujizat terjadi ketika menginjak Sungai Yordan. Adik-adik, luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan kita maha besar. Tuhan kita itu dahsyat. Dia melakukan segala perkara untuk kita semua, orang-orang yang mau hidup tertib. Nah, adik-adik, di sini kita mari kita belajar tertib, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu ketika kita makan. Mungkin mama atau papa kalian untuk memberitahu adik-adik untuk duduk dengan tenang pada saat makan. Bahkan adik-adik, kita juga bisa hidup tertib di gereja. Pada saat apa? Pada saat puji-pujian kita dengan tertib memuji Tuhan. Pada saat apa lagi? Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita duduk tenang, tertib. Karena kalau kita tertib, teman-teman kita yang kiri kanan merasa terganggu. Tapi kalau kita tertib, mereka tidak terganggu. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar sama-sama ya untuk tertib dimanapun kita berada. Sebab tertib itu menyenangkan. Kita mau buka ayat hafalan di dalam Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan jatuh dalam lubang. Kakak ulangi ya. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh dalam lubang. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita yang subur, supaya firman-Nya bertumbuh lebat dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mengajarkan kami untuk kami hidup tertib, sebab tertib itu menyenangkan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di sekolah, di rumah, di gereja, dan di mana saja. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan ya sekarang. Semoga firman Tuhan adik-adik hari ini yang adik-adik dengar boleh menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Nah, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa berikan lewat papa mama, dan papa mama juga akan mentransfer persembahan adik-adik lewat akun rekening gereja maupun kris yang akan tertampil di layar. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oh iya, sebelum kita menyanyikan lagu ini, kita akan berdoa dulu buat persembahan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapak buat berkat yang Tuhan berikan buat adik-adik, buat papa mama juga. Kami berdoa ya Bapak buat apapun yang adik-adik ini boleh berikan ya Tuhan sebagai persembahan, biarpun kecil ya Bapak. Kami betul-betul berdoa ya Bapak, kiranya setiap kebiasaan yang baik, setiap iman yang besar lewat persembahan yang diberikan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan untuk semakin luas lagi, semakin besar lagi. Terima kasih ya Bapak, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyi sambil persembahan akan diserahkan. Oke, adik-adik, semoga hari ini ibadahnya boleh jadi berkat buat adik-adik, sukacita buat adik-adik semuanya. Kakak akan tutup dalam doa untuk ibadah hari ini. Adik-adik ikut berdoa bersama kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat semua yang adik-adik boleh dengarkan lewat firman Tuhan. Boleh adik-adik lakukan lewat pujian ya Bapak. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan terus berkati adik-adik satu minggu ke depan ini. Biarlah adik-adik juga boleh semakin dekat ya Bapak dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Adik-adik jangan lupa untuk adik-adik yang bisa hadir, tolong hadir ke GUPDI Pluit, dan kebaktian anak-anak akan mulai jam 9 pagi di GUPDI Pluit jam 9 pagi. Semoga kita bisa ketemu langsung hari Minggu jam 9. Oke? Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah!